Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fira Wulandari, PIN BI 1462100252. Dari kelas C, mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas untuk evaluasi tengah semester mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Untuk media codingnya saya menggunakan VS Code. Yang pertama-tama, di sini ada import packet footer. Import packet footer itu pernyataan untuk mengimpor pustaka footer yang diperlukan untuk membangun antarmuka pengguna. Lalu ada import packet image picker. Ini digunakan untuk mengimpor pustaka packet image picker yang digunakan untuk memilih gambar dari perangkat. Lalu di sini ada void main. Void main sendiri ini merupakan fungsi utama program Flutter. Lalu ada class MyApp. Di sini ini digunakan untuk tampilan utama yang ditampilkan saat aplikasi sedang berjalan. MyApp sendiri adalah sebuah widget yang merupakan poin awal dari aplikasi Flutter. Lalu ada class podcast form. Class podcast form ini untuk kode ini digunakan untuk tampilan yang berisi formulir untuk mengisi data pembelian. Lalu ada class podcast from stage, yaitu digunakan untuk metode pengembalian objek dari kelas. Podcast from stage yang mengelola tampilan podcast form. Serta di sini ada beberapa variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Di sini ada beberapa variabel, karena ada banyak, ada nota, ini ada nama pembeli, jenis pembeli, tanggal beli, jumlah beli, diskon, libur, saudara, dan ini nanti ada cek di centang itu ada ABC, XYZ, BBB, PWW, dan di sini ada PPN, ini ada grand total, ini ada dibayar, dan ini ada kembali. Lalu di sini ada text editing controller. Text editing controller ini untuk mengontrol teks hasil perhitungan. Jadi hasil perhitungan untuk mengontrol teks hasil perhitungan itu ya dari sini, dari text editing controller. Lalu di sini ada string image page ini digunakan untuk menyimpan jalur gambar. Lalu di sini ada fitur void. Untuk fitur void pick image ini digunakan untuk memilih gambar dari galeri yang akan ditampilkan. Untuk untuk variabel final image picker ini, kode ini digunakan untuk image picker yang digunakan untuk mengakses layanan pemilihan gambar. Lalu ada final picker image. Ini digunakan untuk objek image picker untuk membuka galeri perangkat dan meminta pengguna untuk memilih gambar. Lalu di sini ada if picker image. Ini untuk pengujian kondisional yang memeriksa apakah pengguna telah memilih gambar dari galeri atau belum. Lalu ada set stage. Ini jika gambar telah dipilih, maka kode dalam blok ini akan dijalankan. Lalu di sini ada wildboot. Ini
digunakan untuk Retune Scaffold ini digunakan untuk membangun tampilan upper ini dengan widget scaffold ini. Widget scaffold ini sendiri adalah widget untuk memberikan kerangka dasar tampilan aplikasi. Lalu ada body padding. Body padding adalah widget yang berisi konten utama aplikasi. Untuk padding ini digunakan untuk menambahkan jarak atau margin dari semua konten. Kontennya sendiri ada form ini. Form ini adalah digunakan untuk mengelola formulir. Kalau untuk key disetel sebagai form key yang digunakan untuk mengakses atau memvalidasi dan menyimpan data formulir. Lalu ada single chart scroll view. Itu adalah widget yang digunakan untuk mengatasi masalah overflow ketika tampilan mungkin lebih besar dari layar. Ini memungkinkan untuk pengguna menggulir atau men-scroll konten jika diperlukan. Lalu di sini ada kolom. Kolom ini adalah widget yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen dengan tampilan secara vertikal. Elemen-elemen ini berisi image tag ini untuk mengecek apakah image tag ada atau tidak ada. Jika gambar telah dipilih, maka sebuah kontainer dengan gambar akan ditampilkan. Lalu di sini ada row. Row sendiri ini adalah baris yang berisi elemen-elemen secara horizontal. Lalu di sini ada elevate button. Ini adalah tombol brush yang mengaktifkan fungsi package image, menampilkan package image ini saat ditekan. Jadi ini merupakan tombol untuk sebelum memilih gambar. Sebelum kan ada tombolnya. Nah, nanti kalau ditekan kodenya memakai ini. Lalu di sini ada nomor nota. Untuk nomor nota sendiri ini digunakan untuk mengisi nomor nota pembelian. Di sini ada untuk text box. Text box-nya itu ada di samping nomor nota ini. Jadi nanti ada text box di sebelah nomor nota ini dengan lebar 200, tinggi 40. Lalu untuk input decoration ini untuk mengatur tampilan text from file. Text from file ini yang akan ditampilkan di kotak input text. Lalu ada onSave. OnSave ini adalah properti yang digunakan untuk menentukan tindakan yang diambil ketika data di dalam text from file ini disimpan. Fungsinya itu nanti akan dipanggil. Ini juga sama seperti nomor nota ini. Di sini ada untuk text box-nya. Lalu di sini juga ada dekorasinya. Lalu di sini untuk selanjutnya yaitu jenis pembeli. Jenis pembeli ini di sini juga ada untuk text box-nya.
Lalu untuk value jenis pembeli ini untuk menentukan nilai yang sedang dipilih oleh pengguna dari daftar dropdown. Nilai ini adalah kayak jenis pembelinya. Untuk on change value ini untuk mengatur tindakan yang akan diambil ketika pengguna mengubah pilihan dalam daftar dropdown. Saat pengguna memilih opsi yang berbeda, fungsi yang diberikan akan dipanggil dalam kode ini. Lalu untuk itemnya sendiri ini merupakan properti untuk daftar opsi apa saja yang ada. Dan daftar opsinya di sini ada biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Lalu ada map dropdown menu item. Ini metode map yang digunakan untuk mengkonversi daftar opsi menjadi daftar dropdown menu item. Lalu di sini ada tanggal pembelian. Lalu di sini ada tanggal beli. Untuk yang pertama di sini juga menggunakan text box seperti di awal tadi. Lalu di sini ada on process. On processing ini menentukan tindakan untuk diambil saat tombol ditekan. Jadi ketika tombol ditekan menggunakan ini. Lalu untuk final select date ini untuk memunculkan jendela pemilih tanggal. Maksudnya itu kayak ketika ditekan maka nanti akan muncul kalender dan pengguna bisa memilih tanggal berapa aja untuk membeli sesuatu atau barang. Lalu di sini ada konteks itu gunanya untuk mengakses konteks aplikasi yang diperlukan untuk menampilkan data picker. Lalu ini ini initial date ini digunakan untuk menentukan tanggal awal yang ditampilkan saat date picker muncul. Untuk first date ini tanggal pertama yang dipilih dalam data picker. Untuk last date ini tanggal terakhir yang dipilih dalam data picker. Lalu absolute date ini untuk memeriksa apakah pengguna telah memilih tanggal date dalam data picker ini. Lalu ada set ini untuk mengatur variabel tanggal beli dengan tanggal yang dipilih oleh pengguna. Set ini digunakan untuk memperbarui tampilan aplikasi dan menggambarkan tanggal yang dipilih kepada pengguna juga. Lalu di sini ada jumlah pembelian. Jumlah pembelian juga sama seperti yang awal tadi. Di sini ada text box-nya untuk kode text box. Lalu di sini ada dekorasinya. Untuk diskon otomatis, juga sama. Di sini ada text box untuk kode text box maksudnya, dan di sini juga ada dekorasi. Lalu hari libur. Untuk hari libur ini juga ada text box di samping tulisan hari liburnya ini. Untuk radio ini merupakan elemen button yang digunakan untuk memilih status libur. Untuk memilih dua radio button ini ada pilihan ya atau tidak. Untuk value ini value true ini dan value false. Ada value false ini. Ini merupakan property value mengidentifikasikan nilai yang akan
diwakili oleh radio button tersebut. Radio ya memilih radio true, value true, sedangkan radio tidak memilih value false. Lalu di sini ada group value. Group value isi libur itu untuk mengelompokkan radio button dalam satu kelompok yang memiliki nilai yang sama. Untuk on-change ini fungsi yang dijalankan untuk pengguna mengubah status radio button eh, untuk mengubah status radio button ya atau tidak. Lalu di sini ada saudara. Saudara itu eh, kodenya juga mirip dengan hari libur ini. Di sini ada text box. Di sini ada ketika memilih ya maka memanggil value true. Kalau tidak maka di false. Lalu di sini ada jenis barang. Untuk jenis barang sendiri ini, di sini ada 4 pilihan. 4 pilihan itu ada ABC, XYZ, dan BBB, dan juga WWW. Ini untuk kode ABC ini, jika memilih ABC ditambah 100, kalau XYZ 200, kalau BBB dikurangi 500, kalau WWW dikurangi 100. Jadi nanti kalau memilih itu bisa milih salah satu, misalnya milih ABC, maka muncul ABC ini ditambah 100. Kalau milih 2 atau lebih, misal ABC sama XYZ, nanti munculnya itu ditambah 100, ditambah 200. Kalau milih 3 sama BB, berarti tambah 100, tambah 200, dikurangi 500. Tuh. Lalu di sini ada PPN. Untuk PPN ini kodenya juga sama seperti yang ada di atas ini. Mirip seperti jumlah pembelian ini dan nomor nota atau yang lain di atas. Ini ada kode untuk text box. Di sini juga ada untuk dekorasinya. Lalu di sini ada untuk grand total. Grand total ini juga sama seperti di atas kodenya. Ini kode untuk text box-nya, ini dekorasinya. Untuk dibayar pun juga sama. Di sini ada text box. Kode untuk text box maksudnya. Di sini ada dekorasi. Lalu kembali ini juga sama. Ini ada text box-nya. Di sini ada dekorasinya. Ini kode text box maksudnya. Lalu untuk tombol proses. Untuk tombol proses sendiri, tombol proses sendiri ini dia digunakan untuk menghitung jumlah semua total jumlah dari awal sampai akhir. Di sini ada diskon. Di sini ada maaf. Di sini ini ukuran jaraknya, tingginya. Lalu di sini ada on process itu digunakan untuk menentukan nilai tindakan atau fungsi yang akan dijalankan ketika tombol ditekan oleh pengguna. Lalu if from K ini untuk
Kode yang ada di dalam blok if akan dieksekusi hanya jika formulir yang terkait dengan form K ini dengan form K ini telah lulus validasi. Lalu untuk diskon otomatis di sini dengan nilai awal 0. Nilai awal 0 maka inisialisasi variabel diskon dengan nilai awal 0 ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah diskon. Lalu if jenis pembelian pelanggan ini adalah pernyataan untuk mengkondisikan if yang memeriksa apakah jenis pembeli adalah pelanggan. Jika ini benar, maka kode yang ada di dalam blok if akan dijalankan diskon jumlah pembelian sebesar 0,02 atau 2%. Jika jenis pembeli adalah pelanggan istimewa, maka jumlah diskonnya 0,04 atau 4%. Untuk potongan libur. Untuk potongan libur ini, jika ada libur dikurangi 2.500, jika tidak maka tidak akan dikurangi apapun. Lalu untuk potongan saudara, jika ada saudara dikurangi 5.000, jika tidak maka akan ditambah 3.000. Lalu di sini ada total harga berdasarkan jenis barang. Jika tadi mencentang ABC maka ditambah 100, jika mencentang SJJ ditambah 200, BBB Xiaomi dan BBB ini dikurangi 500, begitu juga BBB dikurangi 100. Jadi jika memilih satu yang muncul 1, jika 3 maka di total 3 ini. Lalu untuk hitung grand total ini, hitung grand total yaitu dengan jumlah pembelian, dikurangi diskon, dikurangi potongan saudara, dikurangi ditambah potongan saudara, ditambah harga total, ditambah potongan libur. Ini dijumlah lalu ditambah jumlah pembelian, dikurangi diskon, ditambah potongan saudara, ditambah harga total barang, tambah potongan libur kalau sudah dijumlah, lalu dikali dengan PPN. Nah, untuk kembaliannya ini kita bayar misalnya bayar 100.000, terus grand totalnya ini misal 50.000, tapi kita bayar 100, jadi kembalinya 100 dikurangi 50 gitu. Di sini untuk kembalikan perhitungan dalam teks widget. Untuk hasil perhitungan ini adalah string yang menampilkan judul atau hasil kontrol teks ini hasil perhitungan. Ini adalah string untuk menampilkan judul atau label hasil perhitungan. Ini digunakan untuk mengganti baris ke baris berikutnya yang ada dalam teks. Untuk nota ini string untuk menampilkan nomor nota. Lalu begitupun juga nama pembeli, nanti muncul nama pembeli, jenis pembeli ini memunculkan jenis pembeli, tanggal pembeli muncul tanggal beli, jumlah pembelian juga muncul jumlah beli, diskon otomatis di sini ada muncul diskon, libur muncul jika jawaban ya maka muncul ya, jika jawaban tidak maka muncul tidak. Begitupun juga saudara. Untuk jenis barang ini munculnya ketika nyentang ABC maka muncul ABC. Jika nyentang empat-empatnya maka akan muncul 4 ini. Lalu PPN, muncul PPN, grand total, dibayar, muncul grand bayar, muncul bayar, kembali, muncul kembali.
Kalau ini untuk style text box tombol prosesnya. Ini jadi kan sebelum mentotal tuh ada tombol. Nah, itu nanti kodenya ini mengklik ini menggunakan background color sama seperti Abar. Kalau ini digunakan untuk jarak tes kota ini dengan hasil tesnya ini. Lalu di sini ada tombol reset. Tombol reset ini untuk ketika dipencet maka yang kita sudah isi itu akan hilang, akan dihapus dengan hasil controller clear ini. Ini untuk tombol reset, style tombol resetnya, backgroundnya juga sama. Ini kita coba untuk run programnya. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ini tampilan awal sebelum diisi apapun. Coba kita isi nama notanya, sel 12345. Nama pembelinya Vera. Untuk jenis pembelinya, kita memakai pelanggan istimewa. Untuk tanggal belinya, kita pilih tanggal sekarang aja 28 Oktober. Lalu jumlah belinya kita kasih 100.000. Untuk diskonnya ini tidak perlu diisi, soalnya nanti akan otomatis keisi. Kita pilih hari libur, saudara iya. Oh, saudara tidak. Tidak. Terus untuk jenis barangnya kita pilih yang ABC sama BBB. Untuk PPN-nya 10%. Kita coba untuk dibayarnya kita memakai uang 150.000. Untuk dan totalnya sama kembali juga sama, nggak usah diisi, nanti otomatis bakal keisi. Kan proses diskon otomatisnya kan tadi kosong, 0 atau 0, itu langsung keisi. Ini juga dan total langsung keisi, kembali juga keisi. Nah, hasil perhitungannya itu nanti muncul di bawah tombol proses ini. Ini notanya tadi 1, 2, 3, 4, 5, nama beli, jenis pelanggan, tanggal, jumlah pembelian, ini diskon, libur tadi kan pilih ya, saudara tidak, jenis barang tadi milih ABC sama BBB, maka munculnya true, kalau tidak dipilih munculnya false, untuk PP-nya 100%. Untuk dana totalnya tadi 105.710, kita bayar 150, maka kembali 40
4.290. Untuk kalau tombol reset maka akan kembali seperti awal. Kita coba sekali lagi. Dengan tujuh beli di pelanggan istimewa atau pelanggan biasa saja. Ini tanggalnya kita pilih tanggal 30. Jumlah pembelian kita pilih 400.000. Ini hari libur tidak, saudara tidak. Kita centang 4-4-nya. PPN-nya 20%. Dibayar, kan tadi 400.000. Kita bayar 600.000. Kita proses. Maka akan otomatis langsung keisi. Di sini juga hasilnya akan muncul. Kita reset. Ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang enak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.